Hai guys, apa kabar kalian semua? Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Oh iya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya adalah Marcelino dan rekan saya yang akan menjelaskan kalian tentang topik hari ini adalah Kak Alis. Pasti kalian penasaran ya? Jadi, pada hari ini kami akan menyajikan kepada kalian tentang biodiversitas penyu, yang berarti adalah keanekaragaman dari biota penyu. So, without further ado, let's go Kak Alis. Terima kasih Marcel. Hai, dengan Kak Alis di sini. Jadi, sebelum kita menuju ke biodiversitas penyu, Kak Alis akan menyampaikan sedikit kepada kalian tentang penyu. Penyu diperkirakan sudah ada sejak akhir zaman Jura atau sekitar 145 sampai 208 juta tahun yang lalu. Dan menurut para ahli, penyu merupakan salah satu reptil laut yang tertua di dunia. Ciri khas dari penyu adalah memiliki karapas atau cangkang yang kuat, dan memiliki 4 kaki yang berbentuk seperti sirip untuk memudahkan penyu pada saat berenang di laut. Apakah kalian tahu bahwa penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh? Berapa? Ya, sekitar 3.000 km yang dapat ditempuh kurang lebih selama 58 sampai 73 hari. Penyu sendiri menyukai perairan laut yang relatif dangkal atau tidak lebih dari 200 meter, seperti kawasan terumbu karang dan padang lamun adalah wilayah kesukaan penyu. Keanekaragaman dari biota penyu tercatat bahwa ada 6 jenis penyu yang hidup di perairan Indonesia. Jenis-jenis penyu itu adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu abu-abu, penyu pipih, penyu belimbing, dan penyu tempayan. Teman-teman, untuk perairan Sulawesi Utara termasuk daerah penting loh bagi perkembangbiakan penyu. Mengapa? Karena perairan Sulawesi Utara sendiri tercatat ada 3 jenis penyu yang diketahui bertelur dan mencari makan di pantai. 3 jenis penyu yang ada di perairan Sulawesi Utara yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu belimbing. Teman-teman, biasanya penyu bersarang dan mencari makan di sepanjang laut tropis dan subtropis. Dan penyu merupakan hewan pemakan segalanya atau omnivora. Setiap jenis penyu mempunyai makanan yang spesifik. Penyu mempunyai alat pencernaan luar yang keras untuk mempermudah menghancurkan, memotong, dan mengunyah makanan. Misalnya, penyu sisik mempunyai bentuk kepala dan paruh yang meruncing untuk memudahkan mencari makanan di terumbu karang. Penyu lekang merupakan salah satu penyu yang bersifat karnivora. Ciri-cirinya mempunyai paruh yang kuat dan besar yang memudahkan penyu lekang untuk memangsa ikan, cumi-cumi, ubur-ubur, bintang laut, kepiting, udang, dan kima. Penyu hijau mengkonsumsi bermacam-macam rumput laut dan juga alga, serta beberapa jellyfish dan spons. Apakah kalian tahu bahwa kehidupan penyu di darat hanya sementara? Yaitu ketika penyu betina berenang ke pantai untuk bertelur. Kebanyakan dari penyu betina bertelur di pantai di kawasan yang sama di tempat di mana mereka menetas. Penyu betina sangat menyukai pantai yang berpasir, yang sepi dari manusia,
kebisingan, dan cahaya sebagai tempat untuk bertelur. Kelestarian populasi penyu dan habitatnya masih terancam dengan adanya penangkapan penyu yang tidak disengaja atau istilahnya adalah bycatch, perdagangan dan penyelundupan telur penyu, penangkapan penyu untuk diperdagangkan, perubahan iklim global, dan hilangnya pantai peneluran penyu. Perlu teman-teman ketahui bahwa semua spesies penyu adalah biota yang dilindungi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penyu telah dikategorikan sebagai salah satu biota terancam punah dan masuk dalam daftar IUCN Red List yang dikeluarkan oleh the International Union for Conservation Nature. Secara internasional, penyu telah dimasukkan dalam Appendix 1 Convention on International Trade in Endangered Species, yang berarti bahwa penyu telah dinyatakan sebagai satwa terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun. Secara nasional, perlindungan penyu juga sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2015 tentang pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan atau produk turunannya. Dan pada tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Salah satu upaya perlindungan penyu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan peran serta dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan upaya pengamanan, pengawasan pantai-pantai peneluran, pembinaan habitat penyu, misalnya pembersihan pantai dari sampah dan polusi, penetasan penyu semi alami, hingga pembuatan kawasan konservasi penyu. Nah, teman-teman, gimana? Seru kan belajar tentang biodiversitas penyu? Kami harap penjelasan kami tentang biodiversitas penyu dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya Kak Alis dan teman saya Marcel mohon undur diri. Terima kasih semua.